Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rahayu dengan NIM A510-2037 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja Pancasila saya yang keempat, sekaligus dengan produk yang saya buat yakni poster. Oke, langsung saja. Yang pertama ada relevansi dengan mata kuliah. Dalam Pancasila, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik masuk dalam pelanggaran sila kedua dan sila kelima Pancasila. Dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kenyataan keadilan di sini sama sekali tidak nampak. Keadilan tidak didapatkan oleh masyarakat yang terdampak oleh limbah hasil produksi sablon. Pemerintah desa enggan memberikan ketegasan bagi pengelola pabrik karena sudah diberi uang oleh pengelola pabrik saat memberikan izin pengelolaan saat awal-awal beroperasinya pabrik tersebut. Dengan kata lain, pemerintah merasa sungkan dan tak enak hati pada pengelola pabrik tersebut sehingga mengorbankan suara rakyat yang menjerit akibat pencemaran ini. Hal ini sangat tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila karena keadilan tidak kami dapatkan. Sedangkan bunyi kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa kemanusiaan sama sekali tidak ada dalam hati pemerintah dan juga pengelola pabrik. Mereka hanya memikirkan materi tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Sebaiknya, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, tidak boleh melenceng dari aturan Pancasila yang sudah ada. Alangkah baiknya kita menerapkan setiap nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, relevansi dengan program studi. Kita sebagai pengajar berarti harus bisa memberikan himbauan kepada peserta didik ataupun teman-teman kampus agar tidak menirukan hal yang serupa karena sudah tahu merugikan, tapi kenapa masih saja dilaksanakan dan tidak mencari solusi yang terbaik, baik masalah pencemaran ataupun yang lainnya. Intinya kita sebagai mahasiswa yang nantinya sebagai guru dan juga panutan harus memberikan contoh yang baik pada peserta didik. Apapun yang kita lakukan tidak boleh menyimpang ataupun sampai merugikan pihak lain. Sebagai sesama manusia harus saling toleransi karena kita hidup di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perbedaan. Selain itu, selagi di dalam prodi kita kan memfokuskan pada peserta didik pada jenjang sekolah dasar, yang mana artinya itu kita memiliki peran yang sangat penting dan membentuk pola pikir anak dengan hal yang positif dan inovatif. Muatan nilai Pancasila pada produk ini adalah di dalam produk poster yang saya bawakan mengandung nilai kemanusiaan sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang artinya kita harus memikirkan bagaimana masyarakat ataupun orang lain yang terkena dampak dari limbah ini, mengajarkan kita juga untuk lebih peka terhadap sesama karena kita adalah makhluk sosial. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, nilai keadilan sesuai dengan nilai kelima Pancasila. Artinya, adil di sini adalah bisa menengahi dan mencari jalan keluar. Manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, tidak mementingkan kepentingan pribadi, mampu bersikap kritis dalam menghadapi persoalan, belajar adil, dan belajar mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya saya akan menyampaikan peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran ini. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Selanjutnya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Yang selanjutnya ada Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Selanjutnya kita ke kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangan, informasi yang dipaparkan terlalu singkat sehingga khalayak umum kurang memahami maksud dari poster tersebut. Butuh informasi lanjutan agar masyarakat mengerti dan paham maksud dari poster tersebut. Kelebihannya, secara tidak langsung kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari pencemaran air oleh limbah pabrik, mengajarkan pentingnya peduli kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Saran untuk tugas proyek warga negara, jangan terlalu banyak dalam memberikan tugas, apalagi tugas video. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.